warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya, kita akan belajar konsep skema pengetahuan mengacu Piaget. Piaget itu ahli psikologi, juga ahli pendidikan ya, yang mengacu pada suatu kognitif. Jadi nanti ada kaitannya dengan kognisi atau kognitif. Untuk konsep kognisi mengacu pada Piaget. Nah, Piaget ini menghargai yang namanya intelijensi, bahwa seseorang itu punya intelijensi dan juga organisasi. Ya, ini terjemahan semua ya, organisasi. Jadi maksudnya organisasi di sini bagaimana struktur dari kita, struktur dari seseorang itu mengorganisasikan diri ya, dalam kaitannya dengan pengetahuan. Kemudian skema itu sendiri yang ini menjadi fokus sebenarnya pada skema ini. Namun demikian tentu ada kaitannya dengan nanti asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, adaptasi, figuratif, dan operatif. Ini semuanya yang akan kita bicarakan, dan intinya pada membangun skema pengetahuan pada diri seseorang. Untuk intelijensi itu sangat diperlukan ya. Katakan ini suatu kecerdasan yang normal itu EQ-nya 120. Kalau lebih dari itu ya lebih bagus. Kalau kurang ya artinya kurang bagus. Artinya ya secara umum itu intelijensinya itu 120. Ada memang yang intelijensinya sampai 140, 160 atau lebih. Itu sangat diperlukan di dalam konteks belajar. Jadi intelijensi itu secara ringkas itu sebenarnya untuk membangun suatu ya, equilibrium ya, jadi keseimbangan ya, yang mengarah kepada sebuah struktur dari tubuh kita ya, utamanya otak, saraf-sarafnya itu yang menghasilkan persepsi, kebiasaan, dan mekanisme sensori motor. Jadi nanti ada segala sesuatu, ada gerak dan sebagainya itu dari seseorang. Itu yang mengatur semua itu. Fungsinya adalah dari kecerdasan, dari intelijensi. Kalau itu dapat diartikan kecerdasan oleh ya secara sederhana diartikannya sebagai suatu kecerdasan. Membentuk keadaan equilibrium. Jadi keseimbangan. Keseimbangan artinya nanti juga ada kaitannya dengan skema ya. Yang semua adaptasi sifat-sifat sensori motor dan kognitif, jadi berkaitan dengan dunia luar dan dunia yang ada di benak atau di kepala ya. Dan juga interaksi, asimilasi, dan akomodasi antara organisme dan lingkungan mengacu. Jadi secara umum itu disebut organisme, itu maksudnya secara khusus adalah manusia ya, dan lingkungannya. Juga tentu ada interaksi dari asimilasi dan akomodasi. Kemudian juga mencakup adaptasi biologis. Jadi manusia itu beradaptasi secara hidup secara biologis gitu ya. Jadi juga equilibrium antara individu dan lingkungan. Jadi secara diri sendiri dan lingkungannya, baik lingkungan yang sosial maupun alam semesta ini, perkembangan yang gradual ya. Jadi ada suatu peningkatan ya. Jadi dari peningkatan karena hasil dari pemikiran atau dari proses mental itu.
ya, kegiatan mental dan kompetensi, kemampuan-kemampuannya. Untuk organisasi yang dimaksudkan adalah suatu kecenderungan yang umum untuk semua bentuk kehidupan, tentu saja akan fokusnya kita manusia ya, guna mengintegrasikan struktur baik psikis maupun psikologis dalam suatu sistem yang lebih tinggi. Jadi organisasi struktur ini nantinya untuk satu sistem yang lebih tinggi itu sesuatu yang bisa memperoleh hal yang baru gitu ya. Contoh menggabungkan dua tindakan. Misalnya ada tindakan anak kecil kegiatan melihat dan menyentuh, itu dua tindakan. Menyentuh dengan tangan. Nah itu tentu ada sesuatu proses mental dan pengetahuan baru dari sekedar melihat saja. Tapi setelah menyentuh, lalu perpaduan antara melihat dan menyentuh itu akan membentuk sesuatu yang baru. Maka ini secara sederhana mengintegrasikan struktur ya, psikis dan psikologis juga nanti akan terpadu di situ ya, menjadikan pengetahuannya meningkat ya. Nah, ini skema itu yang menjadi fokus kita, yaitu skema-skema pengetahuan dalam benak seseorang. Suatu struktur mental seseorang yang secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi, kalau seseorang ini beradaptasi dengan lingkungan, maka dia menggunakan intelektualnya. Nah, perubahan struktur mental ini, nah, dalam bentuk skema-skema, semakin banyak skema yang dimiliki seseorang, maka semakin banyak pengetahuannya. Nah, skema itu akan beradaptasi dan berubah selama perkembangan kognitif seseorang. Jadi skema yang sudah ada pada diri seseorang itu bisa berubah, bisa tetap, bisa berubah. Nah, manakala perubahan, dia akan memperoleh suatu pengetahuan yang baru dan kemudian ditetapkan sebagai skema yang baru lagi. Skema itu suatu rangkaian proses dalam sistem kesadaran orang. Jadi untuk membangun skema itu suatu serangkaian proses ya dalam benak seseorang, sebut aja di kepala kita masing-masing. Di dalam membangun skema dikenal ya, konsep dari Piaget yang terkenal adalah asimilasi dan akomodasi. Asimilasi suatu proses kognitif yang menginterpretasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema berdasar pola yang sudah ada di dalam pikirannya, sehingga dapat mencocokkan rangsangan yang baru ke dalam skema yang telah ada. Sebenarnya ada orang yang mengatakan, yang berteori kalau asimilasi itu kalau ada rangsangan dari luar atau informasi dari luar apapun yang melalui penglihatan, pendengaran atau yang lain, itu kalau sama dengan skema yang telah dimiliki, maka disitulah terjadi asimilasi. Prosesnya adalah proses asimilasi. Misalnya seorang mengenal rumus matematika, rumus Pythagoras misalnya, dijelaskan lagi oleh seseorang di lain waktu, dia sudah mengenal, lu kok sama? Nah, berarti di situ sebenarnya ada proses yang disebut asimilasi. Ya seperti mencocokkan ya rangsangan itu. Tapi juga ada dalam bentuk yang lain orang mengartikan kesesuaian dengan skema yang dimiliki, informasi yang masuk ke dalam dirinya diperiksa dengan skema yang telah dimilikinya. Jadi apakah sama atau tidak. Nah, sebenarnya kalau sama itu namanya asimilasi. Jadi pengetahuannya semakin menguat, semakin kuat. Di samping asimilasi ada akomodasi. Akomodasi terjadi pada diri seseorang untuk membentuk skema baru berdasar rangsangan yang diterima atau informasi yang diterima, atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan keadaan atau rangsangan baru tersebut. Nah, itu suatu akomodasi itu
manakala misalnya sebagai contoh seseorang tadinya mengenal rumus Pythagoras itu dengan suatu cara pandang yang tidak pas atau yang keliru. Ketika dijelaskan lagi, ya, oh ternyata seperti itu ya yang benar. Jadi membentuk skema baru, ya mencocokkan dengan rangsangannya. Maka dia memodifikasi skemanya. Jadi skema yang sekarang benar gitu, lalu disimpan di dalam benaknya. Jadi akomodasi, asimilasi dan akomodasi itu dalam rangka memperkuat membangun skema-skema pengetahuan. Nah, karena itu namanya akomodasi ada yang betul-betul baru. Kalau seandainya saudara semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik mendengarkan apa yang saya ceritakan ini baru tahu kali ini, maka terjadi skema yang baru di dalam benak seseorang yang pemirsa semuanya. Maka itu disebut akomodasi. Kalau seorang guru menjelaskan di kelas rumus yang betul-betul tadinya para siswa belum tahu lalu menjadi tahu, maka itu adalah proses akomodasi, membangun suatu pengetahuan yang baru tanpa melalui modifikasi. Kalau modifikasi, dia sudah punya skema lalu diperbaiki, ditingkatkan lagi. Jadi proses asimilasi dan akomodasi itu akan terus berlangsung pada diri seseorang, ya, selama dia itu berkaitan dengan berpikir, berkaitan dengan melihat, mendengar atau berinteraksi, meraba dan sebagainya. Proses asimilasi dan akomodasi terus berlangsung dalam diri seseorang. Inilah yang menjadikan ilmu pengetahuan seseorang terus berkembang. Namun persoalannya juga kompleks, ada juga yang namanya ekuilibrasi. Equilibrium itu suatu pengaturan diri secara mekanis, mechanical self regulation, yang perlu untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Jadi antara asimilasi dan akomodasi itu yang tadi disebutkan, membangun pengetahuan perlu seimbang. Oke, kemudian membangun skema yang baru. Nah, kalau terjadi disequilibrium itu artinya terjadi keadaan tidak seimbang antara asimilasi dan akomodasi. Nah, justru dari ketidakseimbangan ini maka akan memperoleh kemajuan, ya, akan ada perkembangan. Ya, ekuilibrasi adalah proses bergerak dari keadaan disequilibrium ke equilibrium. Jadi namanya setimbang atau seimbang itu nanti akan menerima bahwa oh ini skema yang harus saya simpan, yang harus saya yakini dalam pengetahuan itu gitu. Nah, ekuilibrasi membuat seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Itu skema itu tadi khususnya bila terjadi ketidakseimbangan, seseorang dipacu untuk mencari kesetimbangan yang baru dengan asimilasi atau akomodasi. Jadi saya kadang bicaranya dengan keseimbangan dan kesetimbangan, maksudnya adalah sama ya. Jadi antara asimilasi dan akomodasi itu perlu keadaan yang setimbang. Nah, ini sebagai tambahan ada yang namanya figuratif dan operatif. Pengetahuan figuratif didapatkan dari gambaran langsung seorang terhadap objek yang dipelajari. Jadi kita kadang ada yang secara langsung saja ya, membangun skema. Misalnya skema yang baru dari akomodasi itu langsung saja pada skema yang dipelajari tanpa melibatkan asimilasi dan hal-hal yang lain, tapi langsung sesuatu yang baru. Ya, pengetahuan operatif didapat karena orang itu mengadakan operasi terhadap objek yang dipelajari. Jadi ini tentu saja melibatkan lebih tinggi lagi karena meliputi sebut saja analisis dan sebagainya gitu ya, sehingga
memperoleh pengetahuan yang baru terhadap objek-objek yang dipelajari. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.